Namun sebelum kita mengulas lebih dalam terkait strategi meningkatkan bisnis dan investasi Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja, kita akan simak terlebih dahulu keynote speech dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Pak Susi Wiono, Kepala Indonesia Research dan Strategi JP Morgan Pak Henry Wibowo, Direktur Utama Sritex Pak Iwan Lukminto, para tamu undangan serta peserta webinar yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menghadiri kegiatan pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Hadirin yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa COVID-19 telah mengakibatkan dan menyebabkan tekanan berbagai aspek kehidupan, baik di sektor kesehatan maupun ekonomi, dan kasus pandemi secara global mencapai 69 juta, namun demikian recovery rate-nya khusus Indonesia sudah membaik menjadi 82,14, lebih tinggi dari rata-rata kesembuhan global. Ini merupakan sinyal positif bahwa penanganan COVID-19 dengan protokol maupun treatment kesehatan telah mempunyai protokol yang dapat menyembuhkan mereka yang terkena COVID. Pandemi COVID memberikan dampak terhadap perekonomian, namun ekonomi kita telah melewati titik nadir terendahnya atau rock bottom di triwulan ketiga sudah berada dalam tren positif dengan terkontraksi sebesar 3,49 year to year, dan ini menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi 5,05 dari Q2 ke Q3, dan ini kita di atas negara lain seperti Jerman, Korea, Singapura, Filipina, Spanyol yang kontraksinya lebih dari 4%. Nah, tren perbaikan tentunya memperkuat pemulihan ekonomi dari sisi demand, permintaan domestik, dan keyakinan konsumen telah memicu aktivitas produksi nasional, dan sektor-sektor yang mampu bertahan seperti pertanian, jasa pendidikan informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, kegiatan sosial, dan sektor pertanian perkebunan berhasil bertahan di pertumbuhan positif di triwulan ketiga. Sektor manufaktur domestik juga meningkat ke level ekspansi didorong dengan utilisasi yang meningkat, dan PMI Indonesia juga telah mencapai 50,6, dan kondisi ini mengindikasikan adanya optimisme pelaku sektor bisnis terhadap kondisi perekonomian ke depan. Dari sisi neraca perdagangan, kita melihat bahwa di bulan Oktober yang mencapai positif 3,61 miliar, secara tahunan Januari sampai 2020 telah mengalami surplus sebesar 17,07 miliar. Capaian positif ini menunjukkan resilient atau ketahanan sektor eksternal kita yang masih kuat dan optimis terhadap masa depan perekonomian mendatang. Hadirin yang berbahagia, pemerintah berkomitmen melanjutkan program PEN, di mana di tahun 2021 anggaran yang disiapkan adalah 372,3 triliun. Alokasi ini untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, dan salah satu programnya adalah pengadaan vaksin, pelaksanaan vaksinasi, perlindungan sosial, bantuan dan dukungan untuk kegiatan sektoral dan Pemda, dan pemerintah mendorong program-program padat karya agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan pengembangan informasi, komunikasi, dan telekomunikasi. Implementasi dari vaksinasi tentu diharapkan bisa memunculkan optimisme baru, apalagi telah tiba dan sekarang telah disimpan di Bandung 1,2 juta dosis vaksin jadi, dan tahun depan tentu diharapkan akan bertambah dengan vaksin sebesar 1,8 juta, dan vaksin juga akan hadir dalam bentuk bahan baku bak vaksin untuk 15 juta tahap awal di bulan Desember ini. Sehingga tentu kita melihat bahwa vaksin ini menjadi game changer ataupun key market driver untuk pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021, agar bisa membangkitkan rasa aman dan kembali kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomiannya, termasuk untuk melakukan konsumsi. Kebijakan APBN
di tahun 2021 juga akan diarahkan untuk melakukan akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi, ditambah lagi juga akan dilakukan transformasi birokrasi, di mana kebijakan strategis tersebut juga meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan teknologi informasi serta komunikasi. Pemulihan ekonomi nasional akan terus didorong dengan program substitusi import dan produksi berorientasi ekspor untuk menghemat devisa dan memperoleh devisa, dan program ini perlu didalami dengan pendalaman struktur industri di sektor prioritas, yaitu industri makanan minuman, tekstil, busana, otomotif, kimia, elektronik, farmasi, alat kesehatan secara bersamaan, dan program ini akan membantu untuk meningkatkan investasi sehingga tentunya tenaga kerja dapat terserap lebih banyak. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan ini menjadi game changer kedua untuk melakukan transformasi ekonomi melalui reformasi struktural dan pemulihan perekonomian. Waktu daripada pelaksanaan undang-undang ini dirasakan tepat karena penciptaan lapangan kerja akan membantu mengurangi dampak negatif terhadap mereka yang terkena PHK, mereka yang dirumahkan, ataupun yang kerjanya dikurangi jamnya. Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan memberikan perlindungan kepada pekerja, mendukung pemberdayaan UMK dan koperasi, serta dukungan UMK ini diharapkan dapat mengembangkan para usaha menengah kecil untuk naik kelas. Undang-Undang Cipta Kerja juga untuk menjawab tantangan dari segi investasi, di mana pemerintah sedang menyiapkan lembaga pengelola investasi sebagai salah satu solusi agar investasi dari luar dan dalam negeri terdapat sumber pembiayaan alternatif yang tidak tergantung hanya dengan pembiayaan jangka pendek. Dan di akhir kemarin, November 2020, USDFC telah menandatangani surat minat untuk menginvestasikan $2 miliar ke LPI. Selain itu, GBIC Jepang juga telah memberikan komitmen untuk melakukan investasi kepada LPI $4 miliar. Nah, apresiasi atas Undang-Undang Cipta Kerja juga datang dari berbagai lembaga, sehingga dianggap Cipta Kerja ini merupakan reform yang besar, membuat Indonesia semakin kompetitif di pasar internasional dan di dalam negeri. Dan undang-undang ini diharapkan bisa mengakselerasi perizinan, mengurangi kos biaya tinggi, memberikan kegiatan ekspor dalam perdagangan internasional ataupun ekspor-impor. Dengan berbagai kebijakan diharapkan Indonesia dapat tumbuh di tahun 2021 di kisaran 4,5 sampai 5,5% dengan tetap menjaga inflasi di kisaran 3%. Dan kondisi ini tentunya akan mendorong daya beli masyarakat untuk segera pulih seiring dengan pemberian stimulus fiskal, dan dengan meningkatnya kepercayaan publik diharapkan juga terjadi permintaan baik dari dalam negeri maupun permintaan global, dan peningkatan investasi ini juga akan mendorong aktivitas perdagangan internasional sehingga tentunya pertumbuhan ekonomi dalam negeri akan positif. Hadirin yang berbahagia, peningkatan iklim bisnis dan investasi di Indonesia untuk jangka menengah panjang adalah upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder, saya yakin kondisi itu bisa dicapai dengan implementasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Pada akhirnya, saya ingin mengucapkan selamat mengikuti acara ini, dan semoga kita tetap memiliki semangat untuk melawan pandemi COVID-19 dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Karena ini penting, walaupun ada vaksin, kita tetap harus melakukan protokol COVID secara baik guna kita memulihkan ekonomi nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih pesannya dari Pak Erlangga Hartarto. Demikian tadi kita simak keynote speech dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Usai jeda, kami akan kupas tuntas soal jurus Kemenko Perekonomian meningkatkan bisnis dan investasi Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.